Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dimas Dwi Pamungkas dari kelas 2023C dengan NIM 23040674103. Dalam video ini saya akan mereview poster yang saya buat tentang kebijakan Merdeka Belajar. Ini dia posternya. Pada poster ini terlihat siswa dan guru yang bersemangat mencerminkan suasana belajar yang bebas, aktif, dan kolaboratif. Kebijakan Merdeka Belajar didasarkan pada Permendikbud nomor 22 tahun 2020 yang menjadi bagian dari strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Beberapa prinsip utama yang digambarkan dalam poster ini adalah: 1. Fleksibilitas, memberikan kebebasan dalam menentukan cara belajar yang paling efektif. Yang kedua, siswa aktif, di mana mereka lebih berperan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kebebasan guru yang memungkinkan mereka berinovasi dalam mengajar. Dan yang keempat, kolaborasi mendorong kerjasama antara siswa dan tenaga pendidik. Dari perspektif pengambilan keputusan, kebijakan Merdeka Belajar merupakan keputusan strategis pemerintah dalam merancang sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan inovatif. Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan ini melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama, identifikasi masalah. Sebelum kebijakan ini diterapkan, pemerintah melihat berbagai permasalahan dalam sistem pendidikan, seperti kurikulum yang kaku, minimnya kreativitas dalam pembelajaran, serta kesenjangan akses pendidikan. Yang kedua, yaitu pengumpulan data dan analisis. Pemerintah mengumpulkan data dari berbagai pihak, termasuk guru, siswa, dan tenaga kependidikan, serta membandingkan sistem pendidikan di negara lain untuk mencari solusi terbaik. Selanjutnya, yang ketiga, perumusan alternatif keputusan. Dari data yang ada, muncul beberapa opsi kebijakan, misalnya mempertahankan sistem lama dengan beberapa perbaikan, atau membuat perubahan besar dengan memberikan lebih banyak kebebasan dalam pembelajaran. Dan kemudian yang keempat, pemilihan keputusan. Setelah melalui diskusi dan pertimbangan berbagai faktor, pemerintah memilih untuk menerapkan kebijakan Merdeka Belajar dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yang kelima, implementasi dan evaluasi. Kebijakan ini kemudian diterapkan secara bertahap, dimulai dengan perubahan dalam ujian nasional, kebebasan dalam kurikulum, serta meningkatkan peran guru dalam proses belajar mengajar. Pemerintah juga terus mengevaluasi efektivitas kebijakan ini untuk memastikan dampaknya sesuai dengan tujuan awal. Jadi, keputusan ini tidak diambil secara sembarangan, tetapi melalui kajian mendalam dan melibatkan banyak pihak agar bisa memberikan hasil terbaik bagi dunia pendidikan di Indonesia. Demikian review poster tentang kebijakan Merdeka Belajar dan bagaimana pengambilan keputusan dalam kebijakan ini dilakukan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya kebijakan ini dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.